Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Dunia Gaharu Channel. Salam sejahtera, selamat pagi tentunya bagi seluruh pegiat Gaharu di seluruh Nusantara. Mungkin ada beberapa subscriber kita yang menunggu-nunggu dan bertanya-tanya kenapa tidak ada konten baru yang kami buat. Kami akan ceritakan apa yang menjadi kendala kami tidak membuat konten di channel YouTube kami. Ada beberapa kesibukan, tentunya kesibukan ini demi kemajuan dunia pergaruan juga. Kami sekarang sedang mengurus sisa-sisa panen masyarakat yang berbentuk tunggul. Namun pada konten kita kali ini kita juga akan memuat trik bagaimana cara mendapatkan kubal gaharu dengan baik supaya kita bisa menikmati hasil jerih payah kita dalam budidaya. Untuk budidaya tanaman ini sebenarnya banyak yang bisa kita lakukan pembudidayaan, seperti tanaman kelapa, porang, dan banyak lagi tanaman-tanaman lain yang bisa kita budidaya. Namun pembudidayaan kita harus kita kunci, atau kata kuncinya ada pada peluang pasar. Peluang ekonomi itu ada pada peluang pasar. Bila kita paham dengan pasar gaharu, khususnya budidaya gaharu, itu kenapa kita harus ragu untuk melakukan budidaya gaharu ini. Saya kira budidaya ini bagi yang mempunyai lahan kecil maupun luas, itu kita memang harus melihat peluang pasar yang ada, karena itu sangat menentukan apakah kita berhasil melakukan budidaya tanaman atau tidak. Inilah bentuk kesibukan kami, seperti yang saya sebut di awal tadi. Kami sedang mengurus tunggul, sisa-sisa panen masyarakat. Tunggul tersebut harus dibentuk seperti ini. Itu bentuk tunggul, gaharu tunggul ya. Tunggul ini cukup diminati, ini bahan sanai. Setelah dibentuk tunggul seperti ini, dia harus dijemur di bawah terik matahari supaya kadar air yang ada di dalam gaharu tunggul ini keluar, supaya tidak ada lagi kadar air yang menempel pada gaharu tunggul ini. Ini gaharu tunggul ya. Gaharu tunggul setelah dijemur, dia perlu diangin-anginkan juga, karena mungkin ada beberapa potong yang belum kering. Setelah diangin-anginkan seperti ini, nanti dikemas untuk dikirim ke pabrik gaharu atau ke pengepul tunggul gaharu di daerah kita masing-masing, atau yang kalau ada yang punya modal itu bisa dikumpulkan menjadi pengepul gitu, menjadi bandar pengepul gaharu. Ini yang sudah dikemas untuk dikirim ke pabrik gaharu
yang ada di wilayah Jakarta. Ini hasil budidaya gaharu. Jadi ini sisa panen masyarakat yang berbentuk tunggul. Itu ya. Namun sebelum saya tutup video kami ini, kami akan memberikan tip atau trik bagaimana mendapatkan kubal gaharu dengan baik. Jadi pada video saya yang sebelumnya saya sebutkan bahwa kunci dari berhasil atau tidaknya kita membentuk kubal gaharu di dalam batang gaharu itu adalah stressing. Ini stressing pohon yang kita buat. Bisa dipotong dahannya seperti ini. Ini kalau pohonnya masih kecil ya, mungkin pohonnya belum begitu tinggi. Tapi kalau pohonnya sudah menjulang tinggi, mungkin agak repot untuk melakukan pemotongan dahan. Inilah trik yang biasa kita lakukan. Jadi di dekat akar itu kita tokak, kita cincang, kita cacah seperti ini supaya pohonnya stres. Kalau pohonnya sudah tua, mungkin stresnya itu bisa lebih tinggi, lebih mudah stressingnya. Tapi kalau pohonnya masih muda seperti ini, dia harus dicacah seperti ini. Kalau tidak dicacah seperti ini, dia sulit, akan stres. Per 3 bulan kita harus periksa. Pencacahan ini dia tidak boleh sembuh. Kalau dia sembuh, kita cacah lagi, sembuh, cacah lagi. Jadi sepanjang tahun berjalan, dia harus dibuat stres supaya kubal atau hasil suntikan kita membentuk kubal yang bagus. Itu bisa dilakukan stressing, dicolok pakai besi panas, bisa. Pada awal-awal gambar tadi itu bisa dilihat bekas colokan besi panas pada akar pohon. Itu bisa juga dilakukan untuk membuat stressing. Oke, saya kira demikian ya tutorial dari channel kami. Semoga bermanfaat dan bisa menarik minat masyarakat untuk segera melakukan budidaya khususnya tanaman gaharu. Demikian ya, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.